Bismillahirrahmanirrahim. Mga sarang. Terus sekali lagi. Gitu. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi. Falamma
yahdini, atau boleh dari Rabbi atau la illam. Nah, jadi sini bebas ya. Kan dari la illam. La illam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Jadi sini ada panjang. Minal qaumid dhalin. Coba sarang mangga. Jadi ya tinap. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Sadaqallahul azim. Ini ayat 77 dan 76. Palamma, apa palamma? Maka tatkala. Nah itu palamma itu. Maka tatkala ya. Janna, apa janna? Janna itu telah gelap. Alaihi, atasnya alailu, malam. Ro'a, datang. Atau aku ataupun ro'a, dia melihat kaukaban, bintang. Qala hadza rabbi, dia berkata ini Tuhanku. Palamma, maka tatkala, apalah. Nah, apalah itu apa? Tenggelam. Di apalah itu bisa tenggelam gitu ya, bisa juga ya hilang gitu. Maka di sini apabila ya palamma apalah tenggelam tuh, maka apabila tenggelam, qala, dia berkata la uhibbu, dia tidak suka al-afilin, kepada yang tenggelam. Nah, palamma, maka tatkala, ro'a, dia melihat al-qamara, bulan, bazigon. Bazigon itu artinya terbit gitu ya. Bazigon, terbit. Nah ini qala, dia berkata hadza rabbi. Falamma, maka tatkala, apalah tenggelam, qala, dia berkata lain, sungguh ya, jika lam tidak yahdini, menunjukiku Rabbi, Tuhanku, la akunanna, maka sungguh akan menjadi tuh minal qaumi, dari kaum ad-dhalin, yang sesat. Nah gitu ya, ad-dhalin itu yang sesat. Nah ini ayat sebelumnya ini kan membahas apa ini? Membahas Ibrahim, Allah memperlihatkan malakutas samawati wal ar, memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Jadi segala keanehan-keanehan diperlihatkan. Dan itu diperlihatkannya untuk apa? Untuk memperkuat keyakinannya saat itu. Nah sekarang beliau sedang menggunakan pikirannya.
Falamma janna alaihi lailu gitu. Maka tatkala datang itu malam, ro'a dia melihat kaukaban. Ini bintang, melihat bintang. Ketika melihat bintang Ibrahim, qala hadza rabbi. Ini adalah Tuhanku. Tuh. Saat itu palamma apalah maka tatkala tenggelam atau tenggelam ya atau surup, qala dia berkata lohibbul apilin, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Kok masa Tuhan tenggelam gitu, kah pikiran begitu. Tapi ini pikiran yang sedang berjalannya. Falamma ra'al qamara bazigon. Nah, maka tatkala aku melihat bulan terbit, qala hadza rabbi, meureun ieu pangeran teh. Tuh, gitu. Falamma apala, tapi tatkala itu terbenam, qala dia berkata, sungguh jika tidak petunjuk datang kepadaku dari Tuhanku, maka aku menjadi orang-orang atau kaum-kaum yang dolin, yang sesat. Dan sebelumnya sudah menjelaskan ketika menegur bapaknya. Siapa bapaknya? Ajar. Mengapa bapak menyembah kepada ya berhala-berhala? Bapak dan kaumnya akan termasuk orang yang gitu ya. Kemudian di sini sedang berproses mengungkapkan bagaimana perjalanan orang ataupun Ibrahim dalam menyikapi alam jagat raya ini tuh gitu. Jadi betul-betul ini memberikan gambaran. Tatkala malam menyelimutinya, dia melihat bintang tuh. Dan berkata, ini Robku, katanya. Ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, aku tidak menyukai yang tenggelam. Dikan masa Tuhan itu timbul tenggelam, nah gitu. Jadi tetap dalam pikirannya bagaimana ini. Maka di situ palamma apala qala la uhibbul apilin. Kalau begitu aku tidak suka kepada yang tenggelam gitu. Terus pemikiran yang kedua, palamma ra'al qamara bazigon qala hadza rabbi. Nah ini. Dan tatkala dia melihat bulan terbit, qala hadza rabbi. Kalau bulan lebih besar dari bintang. Kalau tadi bintang yang kecil-kecil, sekarang bulan gitu. Hadza rabbi. Tapi palamma apala qala, nah maka tatkala tenggelam si bulan itu, kemudian beliau ya berterima kasih kepada Allah gitu. Kenapa? Karena kalau terus gitu tanpa petunjuk hidayah bisa jadi sesat, bisa jadi ya celaka, tidak mendapatkan keselamatan. Nah, jadi proses berpikir Nabi Ibrahim ini dijadikan satu pengamatan, pemikiran betapa pentingnya hidayah Allah gitu. Jadi betapa pentingnya hidayah Allah. Makanya kita setiap sholat minta apa? Minta hidayah. Dalam Al-Fatihah itu di situ di awal-awal ayat ya itu memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, masih muji kepada Allah. Maliki Yaumiddin juga gitu, menyatakan tentang siapa Allah, Maliki Yaumiddin. Dan dikuatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Jadi setelah mengatakan puji-puji kemudian menegaskan hanya kepadamu kami beribadah tuh, kepada yang punya sifat alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi minta tolong selalu harus kepada Allah. Namun minta tolong dilakukan kapan? Setelah berserah diri, setelah beribadah, ulang doa terus tapi ibadah itu tidak sesuai dengan konsep Al-Fatihah. Kalau konsep Al-Fatihah mah kerja dulu baru gitu. Di bekerja langsung kemudian meminta, itu konsep Al-Fatihah. Makanya disebutkan iyyaka na'budu, kalimatnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu gitu.
Tidak begini, tidak kepadamu kami beribadah dan kepada yang lain juga tidak beribadah, tidak begitu. Jadi hanya, kalau kata hanya apa? Tidak ada lain. Hanya kepadamu aku beribadah, tidak kepada yang lain. Tidak kata-kata kepadamu beribadah, kepadamu juga minta tolong, tidak begitu, tapi hanya. Nah, kata hanya ini penegasan. Tidak kepada yang lain. Nah, kalau sudah menegaskan ibadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, terus ngadoa di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Nah, di situ sudah mulai berdoa. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Nah, mengandung doa di situ. Jadi setelah beribadah, kemudian minta tolong, terus langsung memohon. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi kira-kira kita minta petunjuk kepada Allah minimal 17 kali yang wajib-wajib saja gitu. Belum yang sunat-sunatnya. Yang wajib berapa rakaat? 17. Yang sunat nempel kepada yang wajib 10 atau 12. Tuh, tambah tahajud 8 rakaat tambah witir 3 rakaat tambah tahiyatul masjid, mungkin sholat mutlak, mungkin sholat hajat, mungkin sholat duha. Katakan saja 60 rakaat sehari semalam. Berarti apa? 60 menyatakan diri. Nah, gitu. Menyatakan hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Maka tunjukilah, minta petunjuk ke jalan yang lurus. Mana yang lurus itu? Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Tuh, kita minta langsung sampai detail tuh permintaannya itu. Sampai operasional gitu ya. Jadi petunjuk, minta petunjuk sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada mereka. Mereka tesa. Ya, orang-orang sadiqin. Mereka teh ayat 4. 1 nabiyin, 2 solihin, 3 siddiqin, 4 ya syuhada. Nah, gitu. Jadi orang teh mentah hirup di dalam dunia ini ingin seperti para nabi. Coba bayangkan, ingin seperti orang-orang yang soleh-soleh gitu. Ingin seperti orang yang menyatakan kebenarannya gitu. Sedikit. Nah, terus yang keempat syuhada, orang yang berjuang dalam hidup gitu. Benda orang hadir ke sini teteh menjadi syahid insyaallah, menjadi para syuhada. Artinya orang yang sungguh-sungguh tuh. Nah, jadi jelas di dalam Al-Fatihah, makanya bacaan Al-Fatihah bacaan yang tidak pernah membuat bosan bagi orang yang beriman dalam sholat gitu. Bahkan di ujungnya apa? Setelah minta tolong seperti pertolongan, kenikmatan yang diberikan kepada 4 golongan tadi, ujungnya goir, bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai dan jalan yang telah engkau sesatkan. Subhanallah, itu Al-Fatihah. Makanya ketika baca Al-Fatihah teh bukan sekedar baca, tapi bagaimana makna yang dibaca. Maka akhirnya setiap pertemuan kegiatan Fatihah menjadi bacaan, apa pembukaan, apa isi atau penutup. Fatihah menjadi indah kalau memahaminya gitu. Nah, jadi di sini kita sedang melihat bagaimana ayat ini menjelaskan bagaimana perjalanan berpikir seorang Ibrahim, namun hidayah dari Allah menjadi lebih penting tuh. Nah, kita minta hidayah, mudah-mudahan. Ada 6 ciri orang yang mendapatkan hidayah. Salah satunya adalah mudahnya tertarik dengan ajakan kebaikan. Namun diajak kebaikan sok balelol, saya hidayah belum turun. Diajak teh balelol gitu. Tapi kalau tertarik, saya ingin mendapatkan bagian dari sini nih, karena ini peluang bagi saya. Nah, itu hidayah.
Yang kedua dapat hidayah itu diantaranya ketika meninggal itu husnul khotimah. Husnul khotimah itu tidak gampang gitu ya. Ini salah satunya nih, hanya dua nih yang dikemukakan. Ketika meninggal itu husnul khotimah. Jadi rangkaiannya luar biasa. Untuk menuju husnul khotimah itu tidak ujung-ujung, ada proses. Nah, jadi memang dua ciri orang yang mendapatkan hidayah, semua ada 6, dua dulu gitu ya. Ada sobar di situ gitu. Kemudian ada yang lain-lainnya. Ciri orang yang mendapatkan, dan pernah dikemukakan di mimbar Jumat yang lalu encen direka mungkul gitu. Itu 6 ciri orang yang mendapatkan hidayah. Makanya ketika Jumatan jangan tidur. Yang diminta oleh Allah cuma sebentar, zikir. Pas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah hadir untuk apa? Untuk berzikir. Berzikir itu apa? Mengingat Allah. Ingat dan dekat. Ketika kita ingat dan dekat, ketika sholat itu ingat dan dekat kepada Allah, jangan mikir-mikir yang lain gitu. Kan supaya ke sholat mikiran barang nu leungit gitu. Ke sholat ulang jalan ke mana ke tempo terus gitu. Kayak telemur jalan bulak bedok na ka ciri. Nah ini belum bisa menyimpan perkara-perkara yang harusnya dihilangkan dalam ingatan, tapi maklum setan suka menggoda-goda. Wallahu a'lam bil muradi. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawarta ardha binuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.